dia sampai care sama kita, kita cari tahu ya. Nah, habis itu adalah selalu ada saat dibutuhkan. Misalnya nih ya, setiap kali kita ada masalah, dia pasti selalu bantuin kita. Misalnya nih, akun kita ke band, dia pasti ada aja jalan keluar, ngajak kita kemana gitu, nunjukin, di sini loh. Yang bisa ini ada sultan ini, ada sultan ini. Pokoknya setiap kali kita ada masalah, dia selalu ada. Kita nggak bisa top up, dia top upin kita dulu. Kita nggak punya pulsa, dia pasti beliin kita dulu pulsa. Pokoknya dia selalu ada lah di diri kita, sehingga kita merasa dia kayak seseorang yang cocok untuk jadi pacar kita. Tapi karena dia punya pacar, karena kita juga nggak tahu perasaannya dia, jadi kita ngerasa, aduh ini friendzone-nya enak banget ya, ini banget yang gue tunggu-tunggu selama ini gitu. Akhirnya kita berteman lah dari awal sama dia, tapi di hati kita yang kecil, kita sebenarnya menunggu banget kapan dia nembak kita. Kita tuh sebenarnya nunggu banget kapan sih dia ngerayu kita gitu loh, nunggu banget gitu, nunggu banget. Kalian pernah nggak sih ngerasain kayak gitu ya? Karena kalian tahu nih ya, karena kalian tahu banget nih ya, dia udah punya cewek, dia enak banget sama ceweknya gitu ya. Kalian tuh berusaha untuk mendekati dia sebagai teman dulu gitu, sebagai teman dulu. Nah, nanti kita bahas di sini, ada undang-undangnya nggak sih kalau berteman dengan cowok dengan berlainan jenis itu, ada undang-undangnya? Sebenarnya nggak ada undang-undangnya, tapi kita yang sendiri yang tahu beretika gitu ya. Kalau memang dia udah punya cewek gitu ya, kita harus tahu ada batasan-batasannya. Jadi teman-teman udah tahu ya, friendzone. Friendzone itu adalah ya zona pertemanan. Namanya aja udah zona pertemanan. Harusnya di situ kita tidak akan melibatkan perasaan suka kita, tidak akan melibatkan perasaan romantis kita di situ. Kita yang harusnya tahu diri, ini temen loh. Nah, kalau memang kita punya perasaan suka, kita tahan di situ. Kalaupun akhirnya kita nggak bisa meredam perasaan suka ini kepada dia, daripada ini jadi bumerang, daripada ini merusak pertemanan kita, daripada ini merusak hubungannya dia sama pacarnya, sebaiknya kita pergi ya, sebaiknya kita pergi dari situ pelan-pelan ya. Tapi kita tetap baik, tapi kita tetap berteman, itu namanya kita tahu diri. Tapi kebanyakan di sini kita tuh nggak tahu diri. Kebanyakan kita di sini menunggu kesempatan itu ada, karena kita selalu bilang rezeki itu tidak lari kemana. Kalau jodoh pasti bertemu, kalau jodoh dia pasti putus dengan ceweknya, kalau jodoh dia pasti nanti putus dengan pacarnya. Itu yang ada di benak kita, karena memang pikiran kita dangkal, karena memang pikiran kita tuh buruk gitu loh. Kita selalu mendoakan yang tidak baik untuk hubungan mereka, karena kita punya maksud terselubung, ada udang di balik batu. Coba bayangkan kalau kalian berada di posisi ya, kalian punya pacar nih ya, kalian sayang banget sama cowok kalian itu punya dedek-dedean yang suaranya manja banget. Kalau dia masuk ke room kita, pacar kita lagi parkun, kitanya lagi play musik, dia langsung masuk bilang gini sama kita, "Tio, Babang mana?" Sepertinya si babangnya itu hak mutlak milik dia. Gue sebagai pacarnya nggak dihargai gitu. Banyak banget di sini cewek-cewek yang kayak gitu. "Babang mana?" "Lagi parkun." "Bilangin dong, gue nyari." Wow, galak banget ya, galak banget. Nah, kalau misalnya dia datang gini, "Beb, Babang mana?" "Lagi parkun." "Ya udah ya, aku parkun di sini aja ya." Sebenarnya hati kita ini gedek nih, pengen banget kita kick, tapi nggak bisa kita kick dia. Kenapa? Karena dia dede-dedean pacar kita. Nanti pacar kita marah sama kita. Bahkan di sini banyak banget nih ya, yang babang-babangan itu lebih memperdulikan dedeknya daripada pacarnya. Kalau misalnya pacarnya komplain, dia bilang, "Alah, kamu kayak anak kecil, kayak gitu aja dipermasalahkan. Kamu nih gimana sih? Kan aku udah sama kamu, sehari-hari sama kamu. Dia kan lagi butuh aku. Ya nggak apa-apa kali." Ya, itulah permasalahan yang sering banget terjadi di sini. Baik yang kecil maupun yang besar, apapun itu, karena aku nggak suka kebohongan dalam keluarga aku, baik dalam anak aku atau semualah yang ada di lingkungan aku. Dan ketiganya aku terima orang itu apa adanya. Aku nggak pernah mandang orang itu dengan fisik ya Mbak. Dia mau jelek, mau kayak gimana, aku nggak peduli. Kalau hati aku pas sama dia, nyaman sama dia, kenapa enggak gitu. Terus aku nggak pernah memandang pekerjaan dia mau pekerja apa, mau di atas aku, di bawah aku nggak peduli guys. Dalam arti maaf aku ngomong, walaupun dia istilahnya
menjual apalah, sayuran apa kayak gimana istilah kasarnya ya, masa maaf gitu. Yang penting itu halal. Intinya jangan malas untuk kerja, jangan malas untuk jangan pernah gengsi untuk melakukan yang halal gitu. Itu aja sih aku mah. Ya begitu aja, Mbak. Iya. Jadi kakak ini punya sikap, ya, punya sikap-sikap yang baik. Kakak ini jujur orangnya, terus kakak ini juga gigih orangnya, dan dia setia banget katanya. Dan laki-laki yang datang kepadanya pengennya apa adanya. Kalau memang abang tukang sayur, abang bilang saya tukang sayur. Kalau abang tukang bakso, abang bilang tukang bakso. Tukang sayur sama tukang bakso itu ya bergembira lah. Banyak banget cewek-cewek yang nungguin loh. Dia aja selalu nungguin tukang sayur kalau pagi hari, dan kalau sore hari dia selalu nunggu abang bakso gitu loh ya, selalu ditungguin. Jadi nggak usah malu lah ya. Kalau tukang cilok ditungguinnya kapan ya? Siang hari kalau tuh tukang cilok, ya kak. Ya, makan baksonya jadi free, nggak usah bayar lagi kan kalau suaminya tukang bakso. Iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita udah nggak lahir di zaman-zaman yang ibu-ibu kita menuntut kita untuk punya suami kerja di kantoran, untuk suami kita PNS, untuk suami kita kerja di BUMN. Enggak, kita udah nggak lahir di zaman itu. Kita lahir di zaman teknologi sangat maju banget ya, dan kita berada di situasi yang zaman sekarang adalah high teknologi. Kita nggak harus kerja masuk kantor, di rumah aja kita bisa kerja, sambil ngurus anak kita bisa kerja ya, sambil ngurus orang tua kita bisa kerja. Kita nggak harus lagi dituntut untuk dorong-dorong gerobak kita jalan dari satu gang ke gang yang lain. Kita jual di rumah juga bisa, jalan online juga bisa, dan kita juga di sini sekarang nggak dituntut kerjaannya kamu apa, jadi tukang jahit juga itu berharga, jadi tukang pijit juga itu berharga, jadi TKI di luar negeri juga berharga. Nggak usahlah membanding-bandingkan, karena setiap orang punya skill yang berbeda-beda, karena setiap orang punya tujuan hidupnya yang berbeda-beda. Kenapa kita malu? Yang malu itu adalah kalau kita ingin memanfaatkan orang lain, padahal kita nggak bisa apa-apa. Ada sama Tuhan, abang semakin mendekatkan diri kepada kebaikan-kebaikan, dan abang stop ya untuk tidak mengulangi lagi apa yang pernah abang lakukan kepada dia yang menurut abang tidak baik ya. Yang abang butuhkan sekarang adalah membuat diri abang tenang ya. Abang akhirnya sekarang nggak tenang karena memang penyesalan itu datang dari belakang ya. Mau abang kembali kepada dia mungkin sudah tidak bisa lagi, karena dia sudah punya kehidupan yang baru, dan dia mungkin lebih nyaman sama kehidupannya yang sekarang. Tapi kehidupan yang dulu itu udah nggak bisa lagi kita ulang. Cara memberikan ketenangan kepada diri abang itu, perbaiki diri abang, jangan diulangi lagi perbuatan-perbuatan yang menurut abang tidak baik ya. Lakukan sebanyak-banyaknya berbuat baik kepada anak yatim piatu. Banyak banget di sekitar rumah kita pasti adalah. Silakan bang. Ya, sebenarnya kalau gue minta balikan sama dia terima-terima aja. Cuman kayak gimana ya? Di sini kalau misalnya gue minta balikan sama dia, kayak rasa sayang, rasa cinta itu emang benar-benar udah nggak ada gitu. Ya, cuman ngerasa bersalah kayak gitu. Cuman ngerasa bersalah, selalu ngerasa bersalah sih. Ya, tapi buat balikan ya, dia sering datang ke rumah gue ya, tapi gue nggak mau terlalu berlebihan gitu, nggak mau buat dia baper lagi ya. Selalu lari sih setiap dia kejar, tapi ngerasa bersalahnya di situ. Ya sekarang apalagi gue ada janji yang belum gue tepatin sama dia cuma satu sih. Di saat dia wisuda, gue datang di wisuda dia. Cuman di bulan 12 ini bimbang sih, pingin datang mau datang ke wisuda dia, atau gue juga udah punya pacar kan, atau datang ke tempat pacar gue.
Jadi nggak tahu sekarang kayak mana. Oke abang, ya, abang udah punya pacar. Abang fokus pada pacar abang, jangan fokus kepada kesalahan masa lalu abang. Karena kesalahan masa lalu abang itu adalah antara abang dan masa lalu abang. Sekarang abang fokus sama pacar abang sekarang. Jadi tadi udah Tio sarankan, banyak cara kita meminta maaf sama seseorang. Nggak harus ngajak dia balik, ya. Walaupun abang yakin bahwa dia pasti mau balik dengan abang, ya kan? Nah, kalau pria yang setia itu tidak pernah kepikiran di pikirannya dia untuk balik sama dia untuk menebus dosa-dosa itu. Kalau kita mau menebus dosa kita, menebus dosa itu kita minta sama Tuhan, bukan minta sama manusia. Ya, kalau kita mau menebus dosa kita, mau menebus kesalahan kita, tapi kita mintanya sama manusia, artinya kita yang serakah. Kalau kita ingin menebus dosa kita, mintanya sama yang di atas, mintanya sama Tuhan. Ya, mintanya sama Tuhan, bukan sama orang lain lagi. Yang sekarang, siapa yang menjadi pacar abang, abang fokus sama dia. Ya, terus kalau memang abang tidak bisa memenuhi untuk datang waktu dia wisuda, ya abang ngomong aja sama dia. Ya, ya, siapa yang mau curhat tinggal typing 1 ya, typing 1 curhat, nanti dinaikin sama adminnya Tio ke atas ya, ya. Jadi nggak usah, dia kelas Starbucks dia, ya. Nah, jadi sayangnya Tio, buat apa sih kita berada di friendzone kalau akhirnya kita sadar, ya. Oh, ini bener nih, ice cream bagus nih, ice cream Godiva paling mahal. Itu enak kali beb. Tapi beb, ya, tapi dia juga gede banget itunya dia. Kalorinya dia juga gede banget baby. Itu enak banget di Plaza Indonesia beb. Ya, ice cream kayak gitu. Tapi kalau es krim dung-dung gimana? Tadi kan kita bahas es krim dung-dung ya. Es krim dung-dung. Ayo nggak usah malu-malu. Siapa yang masih suka beli es dung-dung? Kalau di sekitar rumah Tio tuh sering banget tuh di jam 11 siang tuh ada jualan es Medan. Tio lari-lari deh tuh beli es Medan. Terus abangku kan datang dari Jakarta waktu itu. Dia bilang, "Dek, itu apa? Es Medan, Bang." Kok kamu sekarang nggak beli Baskin Robin? Nggak abang, jajanku sekarang udah dikit karena aku sekarang kan kalau kerja cuma 40% gitu, jadi gajiku juga dibayarnya cuma 40%. Terus abangku bilang gini, kasihan banget gitu, ayolah kita ke Starbucks katanya, ya. Nggak apa-apa ya, nggak usah malu ya. Kalau emang sekarang prestasi kita hanya bisa membeli es dung-dung, nggak usah gengsi sayang, nggak usah malu sayang. Hari gini malu ya. Kalau yang tadi itu, yang ulet bulu paling gatel itu nggak bisa kita lawan tuh ya, kelasnya terlalu tinggi, nggak usah kita lawan dia ya. Nggak usah salin juga ID-nya dia, nggak penting juga kan, nggak penting juga ya, karena dia udahlah, kita receh banget lah di matanya dia gitu ya. Jadi tadi udah ada 3 ulet bulu di roomnya Tio ini. Yang pertama tadi Papi Febri, yang kedua Mami Rere, yang ketiga siapa tuh, kakak SUN, kakak San ya. Nah itu nggak usah kita lawan ya, itu ulet-ulet bulu yang mengerikan banget. Oh ada lagi ulet bulunya. Ulet bulunya makin di branding, makin ganas ya. Sebentar lagi Tio pasti akan dikasih ini gown princess. Tungguin ya, jangan pergi-pergi sayang. Kalian bisa SS gown princess untuk Tio ya. Ulet bulunya ya, semakin di branding semakin dia semakin datang dia. Ya, jadi ngapain sih kita berada di friend zone ya? Jangan mau berada di friend zone itu. Buat apa? Nggak ada masa depannya, nggak bisa kemana-mana. Terus apalagi kalau kita berhasrat untuk nungguin dia sampai putus sama pacarnya. Aduh, kita kan sama aja. Di hari Sabtu besok, Tio pertama kali siaran di malam hari. Setelah hari Kamis siangnya, Tio tetap buka room UKP. Hari Kamis siang Tio siaran, hari Sabtu siang Tio siaran, malam harinya Tio siaran dari jam 9 sampai jam 12 malam. Ya sayang-sayangnya Tio ya. Jangan lupa My Bestie, event Tio My Bestie akan diadakan tanggal 13 Desember. Kalian masih ada slotnya 3 lagi
ya. Masih ada slotnya 3 lagi, kalian boleh daftar, masih panjang eventnya, masih tanggal 13 Desember, masih bisa mempersiapkan diri ya. Kalau kalian mau, kalian boleh ikut, masih ada slotnya. Kalian tinggal DM Tio ya, formatnya tuliskan ID kamu, ID bestie-bestinya kamu, namanya bestinya kamu, bikin grupnya namanya apa gitu ya. Terima kasih banyak sayang-sayangnya Tio. Jangan lupa kita selalu melakukan prokes, walaupun katanya corona sudah hilang di Indonesia, tapi kita tetap waspada ya sayangnya, karena memang cuaca sekarang naik turun, kadang hujan kadang panas, udah kayak perasaan aja, kadang dia panas ya, kadang dia dingin ya, cuaca udah kayak perasaan aja sekarang, nggak bisa ditebak ya, nggak bisa ditebak ya. Sayangnya Tio, jangan lupa makan buah, minum yang banyak, dan selalu mandi pagi, mandi sore sayangnya Tio ya. Gosok gigi juga perlu ya, walaupun kita hanya memakai handsfree, tetap aja kepedean kita kalau kita sikatan itu. Kok malah ngomongin sikat gigi sih. Terima kasih ya sayang-sayangnya Tio ya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis dengan materi yang berbeda. Sayang-sayangnya Tio, I love you full. Muah 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 muah. Bye bye. Sampai ketemu lagi.